Bab 274. Patung es bawah tanah. Saat 5 roh elemental muncul, pria tua yang dirantai ke batu hitam itu mengeluarkan tawa menyeramkan. Dia tiba-tiba terbang ke udara, menyeret batu hitam bersamanya. Roh air tiba-tiba berubah. Tanpa menimbulkan fluktuasi energi spiritual, itu berubah menjadi genangan air jernih dan bergerak ke arah lelaki tua itu. Pada saat yang sama, 3 roh unsur lainnya memilih salah satu dari 4 sekte dan terbang ke arah mereka. Hanya roh api yang berubah menjadi api biru besar dan terbang menuju orang barbar raksasa. Tak lama kemudian, masing-masing pembudidaya Sueyu memilih salah satu dari 4 sekte dan mulai bertarung. Gelombang dingin datang dari salju dan es di tanah. Ketika para pembudidaya aliansi 4 sekte menyentuh salju, mereka akan merasa kedinginan, tetapi bagi para pembudidaya Sueyu, itu adalah senjata terbaik. Energi dingin ini bahkan akan membantu para pembudidaya Sueyu memulihkan energi spiritual sampai taraf tertentu. Seluruh langit aliansi 4 sekte diselimuti kilatan harta magis. Lokasi sekte tinta air, sekte awan putih, sekte kayu hijau, dan sekte jiwa gelap adalah lokasi pertempuran terakhir. Beberapa manusia yang cukup beruntung untuk bertahan hidup bersembunyi di rumah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan belum pernah melihat begitu banyak pembudidaya dalam hidup mereka. Negara-negara sekitarnya semuanya mengirimkan pembudidaya yang kuat dan mengepung aliansi 4 sekte. Mereka tidak berniat untuk bergabung dalam pertempuran. Mereka hanya ingin memastikan tidak ada kultivator yang dapat meninggalkan aliansi 4 sekte, apakah itu kultivator aliansi 4 sekte atau Sueyu. Mereka hanya akan pergi setelah ada pemenang. Orang barbar raksasa berlari mengelilingi medan perang dan mengayunkan lengan raksasa mereka. Setiap kali mereka mengayun, mereka akan mengenai beberapa kultivator Sueyu. Ada total 99 barbar raksasa. Mereka bertarung dengan para pembudidaya Sueyu di wilayah 4 sekte. Meskipun masing-masing barbar raksasa sangat kuat dan bahkan berisi petunjuk tentang wilayah mereka sendiri, mereka sangat takut dengan api yang diciptakan oleh roh api. Salah satu raksasa baru saja meledakkan 2 pembudidaya Sueyu menjadi debu, tetapi segera dikelilingi oleh api. Seluruh tubuhnya segera mengeluarkan asap putih, dan dalam beberapa tarikan napas, raksasa itu menghilang. Bahkan pembudidaya di dalam tidak bisa lepas dari terbakar menjadi abu. Tapi yang aneh adalah meskipun apinya sangat panas, tidak berpengaruh pada salju di tanah. Setelah formasi raksasa di langit pecah, badai salju yang lebih kuat keluar dari celah. Salju menjadi lebih tebal. Wanita berpakaian putih itu bukan satu-satunya yang membawa harta sihir yang kuat. Penggarap Sueyu lainnya yang telah menyiapkan harta sihir yang kuat juga muncul. Pada pertempuran melawan sekte awan putih, seorang wanita tua berambut putih melambaikan lengan bajunya dan melantunkan mantra yang rumit. Tiba-tiba, angin kencang datang dari celah dan semua salju dalam jarak 100 kaki persegi melayang ke udara. Di bawah pengaruh angin kencang, salju berkilau dan berubah menjadi es. Tak lama kemudian, mata wanita tua itu berbinar dan dia menamparkan dahinya. Naschen Solnya meninggalkan tubuhnya dan memasuki balok es raksasa. Saat Naschen Sol wanita tua itu memasuki es itu bergetar dan berubah menjadi raksasa es. Mata raksasa itu menyala dan membenturkan tangannya ke tanah, menyebabkan sejumlah besar salju beterbangan ke udara. Lebih banyak salju terbang ke udara,
bergerak seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya, dan mengambil bentuk tombak panjang untuk digunakan raksasa es. Kemudian, beberapa pembudidaya Sueyu di sekitarnya melakukan hal yang sama dan banyak raksasa es muncul di medan perang. Beberapa pembudidaya aliansi 4 sekte tingkat rendah akhirnya menyadari mengapa Sueyu perlu menuangkan begitu banyak salju ke negara-negara yang mereka lawan. Sejumlah besar teknik dan mantra pembudidaya Sueyu membutuhkan salju. Adegan yang sama terjadi di 3 sekte lainnya. Raksasa es besar yang dikendalikan oleh Naschen Souls, para pembudidaya bertarung dengan para pembudidaya aliansi 4 sekte. Tiba-tiba, pertempuran menjadi berantakan. Hanya wanita berpakaian putih yang berdiri diam di udara saat dia melihat pertempuran dengan tatapan dingin. Itu adalah roh unsur logam yang bertarung melawan lelaki tua di atas kuali perunggu. Pria tua itu meletakkan tangannya di atas kuali dan simbol yang bergerak seolah-olah hidup muncul di langit. Simbol bergerak di bawah kendali lelaki tua itu dan mulai bertarung dengan roh unsur logam. Roh unsur kayu bertarung dengan genangan lumpur raksasa dari sekte kayu hijau. Ular hitam yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari lumpur. Setiap pembudidaya Sueyu yang tersentuh oleh ular hitam itu mati. Bahkan roh unsur kayu mengalami kesulitan. Orang yang paling aneh adalah pemuda dari sekte jiwa hitam. Roh unsur bumi sedang melawannya dan mengalami waktu yang sangat sulit. Anak muda itu benar-benar tidak bergerak, hanya tangannya yang bergerak bersama kuas tinta. Tapi dengan setiap pukulan, roh unsur bumi akan melarikan diri dengan tatapan ketakutan di matanya. Akhirnya, pemuda itu menutup matanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa pemuda itu tidak bergerak. Kuas itu bergerak sendiri. Pada titik ini, itu baru permulaan pertempuran, jadi sebagian besar pembudidaya formasi jiwa dari kedua sisi belum bergerak. Penggarap formasi jiwa dari aliansi 4 sekte semuanya menunggu. Jika hanya ini yang dimiliki Sueyu, maka kemungkinan aliansi 4 sekte dilenyapkan tidaklah besar. Dapat dikatakan bahwa semua pembudidaya formasi jiwa dari aliansi 4 sekte, terutama monster formasi jiwa tahap akhir, menatap wanita di langit, bertanya-tanya apakah dia adalah jenius yang menyebabkan semua ini. Begitu mereka memastikannya, mereka akan memulai langkah pertama dari rencana mereka. Namun, saat ini, mereka tidak bisa memastikan. Wang Lin juga menunggu. Dia sedang menonton pertempuran sambil bersembunyi di dalam gunung salju. Dia telah melihat banyak pembudidaya mati. Namun, fenomena yang sangat aneh menarik perhatian Wang Lin. Ketika pembudidaya dari kedua sisi mati, bahkan jika tubuh mereka hancur berkeping-keping, mereka akan segera membeku dan tenggelam ke dalam salju. Jika hanya itu masalahnya, itu tidak akan menarik perhatian Wang Lin, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia melihat fluktuasi kecil energi spiritual saat tubuh tenggelam. Fenomena ini menyebabkan Wang Lin menjadi sangat gelisah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi melihat tubuh berubah menjadi es dan menghilang ke tanah membuatnya merasakan bahaya. Setelah merenung sejenak, tubuh Wang Lin tenggelam tanpa suara. Dia ingin melihat apa misteri di balik ini. Dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya di dalam salju, jadi butuh 2 jam untuk mencapai tanah. Begitu dia sampai di sana, dia tidak ragu sama sekali dan masuk lebih dalam dengan teknik pelarian bumi. Sekitar 4.000 kaki di bawah tanah, Wang Lin berhenti. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi gelisah dan sedikit kejutan.
Dia memperhatikan bahwa 5.000 kaki di bawah tanah, seseorang berhasil menggali sebuah gua. Ukuran gua itu sepertinya tidak ada habisnya. Wang Lin menduga bahwa gua ini terbentang di seluruh aliansi 4 sekte. Setiap 1.000 kaki di dalam gua terdapat patung es. Setiap pahatan es tingginya sekitar 10 kaki dan mengeluarkan cahaya aneh. Satu hal penting lainnya adalah semua patung es itu persis sama. Wajah mereka memiliki ekspresi ganas, dan mereka memiliki tangan manusia serta tubuh ular. Wang Lin secara kasar memeriksa dan menemukan bahwa ada sejumlah besar patung es dan posisi mereka tampaknya memiliki arti. Semua tubuh yang menghilang selama pertempuran akan muncul di sini, tapi saat mereka muncul, mereka akan diserap oleh patung es di dekatnya. Wang Lin merenung sedikit. Dia awalnya tidak percaya bahwa aliansi 4 sekte tidak akan menyadarinya lebih awal, tetapi dia juga tidak dapat mendeteksi gua ini sama sekali. Harus dikatakan bahwa indera ilahi Wang Lin berada pada tingkat pembudidaya formasi jiwa tahap akhir, jadi bahkan jika dia tidak dapat melihatnya, maka sangat tidak mungkin bagi siapapun di negara budidaya peringkat 4 untuk melihatnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan mundur dan kembali ke permukaan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, lalu merenung sedikit sebelum menamparkan tasnya untuk memegang dan mengeluarkan giok transmisi suara. Inilah yang ditinggalkan Zhou Wutai bersamanya bertahun-tahun yang lalu. Dia meninggalkan beberapa pesan di batu giok sebelum melemparkannya dan melihatnya menghilang. Pada saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat api besar di langit. Seorang barbar raksasa telah dibakar menjadi abu oleh nyala api. Meski raksasa itu sudah mati, apinya tidak berhenti, itu dibebankan pada Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya mundur. Tangannya membentuk segel dan tiang air muncul di hadapannya untuk menghalangi nyala api. Dia mengambil momen ini dan berteleportasi ke jarak lebih dari 2.000 kaki. Jarak teleportasinya jauh lebih jauh dari sebelumnya. Pilar air hanya memblokir api sesaat sebelum berubah menjadi kabut putih. Nyala api berputar di sekitar area sekali sebelum terbang menuju sekte awan putih. Wang Lin enggan untuk membuat dirinya dikenal sekarang, jadi dia tidak memadamkan api dan hanya melarikan diri. Sebelum semua pembudidaya formasi jiwa dari kedua sisi bergerak, Wang Lin tidak akan bertindak. Bab 275. Naga Hitam. Wanita muda berpakaian putih menutup matanya dan menggunakan metode khusus untuk merasakan pertempuran yang terjadi di 4 sekte. Saat dia tersenyum dingin, tangan kanannya membentuk segel dan cahaya putih keluar dari tangannya ke celah di langit. Dengan gemuruh yang menggelegar, semua celah dalam jarak 10.000 meter dari wanita berpakaian putih itu menyatu menjadi satu lubang raksasa di langit. Menara es turun dari lubang satu per satu. Penggarap Sueyu sangat berbeda dengan pembudidaya dari negara budidaya lainnya. Sama seperti klan iblis raksasa, mereka tidak memiliki banyak sekte. Semua orang milik satu sekte. Di Sueyu, setelah seorang kultivator mencapai tahap Naschen Soul, mereka dapat membentuk raksasa es dengan Naschen Soul mereka untuk bertempur. Ini adalah simbol status mereka. Demikian pula, begitu mereka mencapai tahap formasi jiwa, mereka membuat menara es sendiri. Ini menjadi lahan kultivasi pribadi mereka sendiri. Menara es yang turun berarti bahwa pembudidaya formasi jiwa telah muncul. Setiap menara es memiliki bentuk yang berbeda,
Tetapi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Sueyu akan tahu untuk melihat berapa lantai yang dimiliki sebuah menara untuk menentukan tingkat budidaya kultivator di dalamnya. Semakin banyak lantai yang dimiliki menara es, semakin tinggi tingkat kultivasi pembudidaya di dalamnya. Ini adalah cara yang cukup sederhana untuk melihat tingkat kultivasi para pembudidaya Sueyu. Ada total 36 menara es yang turun. 4 menara es jelas lebih tinggi dari yang lain, masing-masing dengan 99 lantai. Artinya pemilik menara es ini sudah mencapai tahap akhir Soul Formation. Saat 36 menara es muncul, semua pembudidaya formasi jiwa dari aliansi 4 sekte mengambil napas dalam-dalam, masuk ke formasi, dan menghilang. Cahaya berwarna pelangi menyala di bawah wanita berpakaian putih itu. Dari cahaya itu, sebuah pintu muncul tanpa suara. Penggarap formasi jiwa dari aliansi 4 sekte keluar dari sana. Pria parubaya dan wanita tua dari sekte awan putih ada di antara mereka, tetapi pria tua yang mengendalikan berlalunya domain waktu tidak ada di sana. Di antara mereka ada 4 pembudidaya tua yang sangat menarik perhatian. Mereka tampak seperti baru saja merangkak keluar dari peti mati. Mereka adalah pelindung sekte dari 4 sekte. Mereka berempat mengangkat kepala dan melihat menara es yang turun. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri tegak dan tubuh kurusnya tiba-tiba menggembung kembali. Suara retakan datang dari tubuhnya saat tulangnya bertambah besar. Kerutan di tubuhnya menghilang dan ototnya membesar. Hampir dalam sekejap, dia berubah dari pria tua keriput menjadi pria parubaya yang tampak sangat bermartabat. Dia menatap wanita berpakaian putih dengan tatapan serius di matanya dan berkata, "Aku Zhou Yu dari Sekte Jiwa Hitam. Mungkin saya bertanya apakah Anda kupu-kupu merah Sueyu?" Kupu-kupu merah yang disebutkan lelaki tua itu adalah kejeniusan dari Sueyu yang menarik perhatian Susaku. Jenius mutlak yang berhasil mencapai tahap akhir pembentukan jiwa dalam 100 tahun. Mata wanita berpakaian putih itu berbinar dan dia berkata, "Jadi itu adalah sesama kultivator Zhou Yu, salah satu dari 8 kultivator formasi jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte." Alis Zhou Yu berkerut. Wanita ini menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain. Ini jelas bukan yang dia cari, dan melihat wanita itu sepertinya tidak ingin menjawab pertanyaannya. Tatapannya menjadi dingin dan dia melambaikan lengan bajunya. Gelombang ini bukan hanya sinyal untuk memulai pertempuran, tetapi juga sinyal bagi orang-orang dari aliansi 4 sekte untuk memulai tahap kedua dari rencana mereka. Zhou Yu tidak bisa menunggu lagi. Tidak masalah apakah wanita ini kupu-kupu merah atau bukan, dia harus bertaruh untuk itu. Para pembudidaya formasi Jiwa di sekitarnya semuanya dibebankan ke atas. Wanita berpakaian putih itu mengungkapkan pandangan jijik di matanya. Penggarap formasi jiwa Sueyu berjalan keluar dari menara es mereka dan pertempuran dimulai. Dengan aktivasi satu demi satu teknik yang kuat, seluruh aliansi 4 sekte berguncang dan langit berubah warna. Setiap teknik pembudidaya formasi jiwa ini memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan. Akibatnya, gelombang kejut dari teknik menyebar, mengenai semua orang dalam jangkauan. Tidak masalah jika mereka adalah pembudidaya Sueyu atau aliansi 4 sekte, yang beruntung terluka parah dan yang tidak beruntung mati seketika. Pertempuran antara dua negara ini telah terpecah menjadi dua medan perang yang berbeda. Salah satunya adalah di antara mereka yang berada di bawah tahap formasi jiwa, bertarung di tanah,
dan yang lainnya adalah para pembudidaya formasi jiwa bertukar teknik di langit. Ini adalah pertempuran paling sengit yang pernah disaksikan Wang Lin. Dia tetap bersembunyi di gunung salju saat dia melihat para pembudidaya formasi jiwa yang kuat menggunakan teknik yang berisi domain mereka. Dia dengan hati-hati mengamati dan mempelajari berbagai domain. Pertempuran pembudidaya formasi jiwa biasanya tidak tinggal di satu tempat karena mereka dapat dengan mudah bergerak 10.000 meter dalam sekejap. Tak lama kemudian, pembudidaya formasi jiwa menyebar dan menggunakan seluruh aliansi 4 sekte untuk pertempuran mereka sampai mati. Penghinaan di mata wanita berpakaian putih menjadi lebih kuat saat tangannya membentuk segel dan cahaya putih muncul di tangannya. Namun, pada saat itu, 9 titik cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Saat bintik cahaya muncul, mereka terhubung satu sama lain dan bayangan 9 sosok muncul. Orang tua yang mengendalikan berlalunya domain waktu ada di antara mereka. Saat ke-9 sosok itu muncul, wajah wanita berbaju putih itu menjadi jelek. Dia mendengus, lalu melambaikan tangan kanannya dan kipas yang terbuat dari 7 bulu besar muncul. Mata wanita itu berbinar. Dia melambaikan kipas dan salah satu bulu terbang dengan sendirinya. Saat bulu itu lepas dari kipas, ia berubah menjadi kepulan asap. Tiba-tiba, sosok besar muncul. Meski sosok itu memiliki beberapa lekukan, itu tetap saja hanya bayangan. Dia menghela nafas dengan lembut dan ke-9 sosok itu semuanya gemetar saat mereka memuntahkan seteguk darah, tetapi tidak satupun dari mereka mundur selangkah pun. Pada saat yang sama, 9 sosok itu masing-masing mengaum saat 9 domain berbeda menyerang wanita itu. Pada saat ini, semua pembudidaya formasi jiwa dari Sueyu yang melihat ini segera ingin pergi membantu, tetapi pembudidaya aliansi 4 sekte tidak akan membiarkan mereka karena ini adalah bagian dari rencana mereka. Wajah wanita itu langsung berubah. Dia melambaikan kipas di tangannya, menyebabkan bulu-bulu itu terbang keluar. Namun, sudah terlambat. Formasi pembunuhan ini adalah sesuatu yang telah disiapkan aliansi 4 sekte untuk kejeniusan Sueyu. Saat kejeniusan Sueyu meninggal menjadi titik balik yang besar untuk pertempuran ini. Jika dia mati, Sueyu akan kehilangan dukungan dari Suzaku. Meskipun mereka mungkin membuat Suzuka marah, itu mengalahkan negara mereka yang musnah. Saat 9 orang menyerang, banyak pembudidaya yang mempertahankan formasi mati. Merekalah yang mendapat bagian dari serangan wanita berpakaian putih itu. Alasan wanita itu berani melayang di udara sendirian adalah karena kipas itu. Namun, dia terlalu percaya diri. Setelah mendapatkan harta ini dari negara budidaya peringkat 5, tak seorang pun kecuali saudari magang junior itu, yang sudah berada di atasnya, bisa menjadi lawannya. Di antara 9 tokoh, 5 dari mereka berada di tahap akhir Soul Formation. 4 lainnya adalah orang-orang yang menguasai domain khusus. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali mereka telah mencapai tahap transformasi jiwa. Di bawah serangan domain, wanita itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat dia berubah menjadi mayat berdarah. Kipas dengan hanya 2 bulu yang tersisa ditangkap oleh pembudidaya formasi jiwa tahap akhir sebelum 9 sosok berubah menjadi 9 titik cahaya dan menghilang. Ke-9 dari mereka mendapat pukulan besar dari penggemar. Semua tingkat kultivasi mereka sangat rendah dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Kemarahan muncul di mata para pembudidaya Sueyu yang melihat ini, tetapi tidak ada kesedihan.
Kemarahan ini menyebabkan pertempuran mereka menjadi lebih intens. Wang Lin melihat semua ini terjadi dan mulai cemberut lebih keras. Dia dengan hati-hati mengamati ekspresi para pembudidaya Sueyu dan merasa ada yang tidak beres. Wanita ini mungkin bukan yang jenius. Tepat pada saat ini, sinar cahaya berwarna pelangi keluar dari tanah. Ada total 108 sinar cahaya. Sinar cahaya muncul secara merata di aliansi 4 sekte pada saat yang bersamaan. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa ini membentuk formasi yang menutupi seluruh aliansi 4 sekte. Dimanapun pilar cahaya berada, duduklah para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di tanah di sekitarnya. Semua mata mereka tertutup dan mereka menuangkan semua energi kultivasi dan spiritual mereka ke dalam formasi ini. Seluruh bumi mulai bergetar hebat di pusat aliansi 4 sekte. Ini adalah pegunungan Heaven Cloud. Meskipun tertutup salju, saat mulai berguncang, salju mulai turun. Bahkan bongkahan es raksasa pecah berkeping-keping. Segera, seluruh pegunungan Heaven Cloud berubah menjadi naga hitam sepanjang 10.000 kaki. Saat naga mengangkat kepalanya, semua salju dan es jatuh darinya dan menatap para pembudidaya Sueyue. Di kepala naga hitam berdiri satu orang. Wang Lin mengenal orang ini, itu adalah kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai. Alasan status Zhou Wutai begitu tinggi di aliansi 4 sekte adalah karena dia memiliki garis keturunan naga penjaga dari aliansi 4 sekte. Hanya dia yang berhasil mengendalikan naga hitam setelah formasi aktif dan menggunakannya untuk melindungi negara. Naga hitam meraung saat mengangkat kepalanya. Deru ini menyebar ke seluruh aliansi 4 sekte. Ketika para pembudidaya aliansi 4 sekte mendengar raungan ini, semangat mereka meningkat. Menurut rencana, saat raungan padam, pertempuran terakhir telah dimulai. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya keluar dari 4 sekte dan bergabung dalam pertempuran melawan para pembudidaya Sueyu. Bab 276. Mencuri Roh Bumi. Wang Lin mengerutkan kening di wajahnya saat dia bersembunyi di dalam gunung salju. Jika Sueyue hanya memiliki sebanyak ini, maka aliansi 4 sekte pasti akan menang, tapi dia masih merasakan bahaya yang aneh ini. Dia merenung sebentar, lalu matanya berbinar saat indera ilahi mendeteksi roh bumi. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam, terbang ke arah ini dari sekte jiwa hitam. Di belakang roh bumi adalah pemuda dengan kuas, dengan santai mengejar di belakangnya. Setiap kali kuas di tangannya bergerak, roh bumi akan bergetar dan jumlah asap hitam di sekitarnya akan meningkat. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, dia membuat keputusan. Dia diam-diam meninggalkan gunung salju dan menyerang roh bumi menggunakan teknik pelarian bumi. Dia semakin dekat dan dekat, 8.000 km, 7.000 km, 5.000 km, 3.000 km. Saat dia berada 3.000 km jauhnya, tubuh Wang Lin tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, jaraknya hanya 2.000 km. Dia segera memukul dahinya dan meludahkan segel hitam. Saat segel itu muncul, itu melepaskan niat membunuh yang kuat karena banyak pecahan jiwa muncul di sekitarnya juga. Wang Lin melemparkannya ke udara sampai menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menggerakkan tangannya. Banyak batasan ditembakkan dari tangannya ke sekitarnya.
Dia kemudian mengeluarkan bendera larangannya dan mengguncangnya. Bendera itu menutupi area itu dengan kabut hitam, tapi kemudian menghilang dengan cepat. Saat dia selesai melakukan semua ini, roh bumi tiba. Roh bumi sedang kacau saat ini. Ketika melihat Wang Lin, dia tidak memperhatikannya. Meskipun saat ini sangat lemah, dengan kultivasi Soul Formation tahap akhir, ia masih bisa membunuh kultivator Naschen Soul tahap akhir sesuka hati. Dalam pandangannya, Wang Lin tidak memenuhi syarat untuk membuatnya berhati-hati. Saat itu tiba, ia melambaikan tangannya dan gelombang kekuatan bumi menyerang Wang Lin. Saat kekuatan itu menyentuhnya, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia batuk darah. Naschen Soul di tubuhnya bergetar dan hampir roboh. Roh bumi mengerutkan kening, tetapi tidak berhenti sama sekali. Kemudian, darah yang dibatukkan Wang Lin berubah menjadi kabut darah dan menghilang ke udara. Pada saat yang sama, sejumlah besar kabut hitam muncul. Lengan asap pembatasan ditembakkan dan mengelilingi roh bumi. Tak lama kemudian, 8 cincin pembatas hitam muncul, membentuk sangkar dengan bendera pembatas untuk menjebak roh bumi. Wang Lin segera mundur. Dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia sama sekali tidak bisa menolak roh bumi. Tapi dia tidak berniat melawannya sendiri, dia hanya harus menahan roh bumi di sini sampai pemuda dengan sikat itu tiba. Pertempuran akan berakhir saat itu. Roh bumi memperhatikan niat Wang Lin. Itu mengeluarkan suara gemuruh dan menghantam cincin pembatas sambil benar-benar mengabaikan asap pembatas. Sebenarnya, roh bumi tidak terpengaruh oleh asap pembatasan. Saat asap memasuki tubuhnya, itu seperti roh bumi melahapnya. Dengan bantingan pertama, asap hitam dalam jumlah besar menghilang dan suara berderak terdengar dari dalam. Hati Wang Lin sakit. Dia tahu bahwa retakan telah muncul di bendera pembatasan. Roh bumi meraung lagi. Itu tidak menembus pertama kali, jadi menabrak kandang lagi. Kali ini, semua asap hitam hancur. Meskipun bendera pembatasan tetap utuh, sekarang ada lebih banyak retakan di atasnya. Mata Wang Lin berbinar. Pria muda dengan kuas tinta tiba tepat ketika roh bumi hendak membanting untuk ketiga kalinya. Mata pemuda itu masih terpejam saat tangannya bergerak dengan kuas. Meski terlihat lambat, dia memindahkannya dengan sangat cepat hingga diarahkan ke roh bumi. Tiba-tiba, roh bumi mengeluarkan jeritan sengsara. Saat lebih banyak asap hitam menyembur dari tubuhnya, membuatnya sangat lemah. Itu mengungkapkan tatapan keras kepala. Tidak mau menyerah, itu akan dibanting untuk ketiga kalinya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia mengarahkan tangannya ke udara dan segel hitam itu jatuh dari langit. Niat membunuh bercampur dengan pecahan jiwa turun seperti langit runtuh. Wajah roh bumi tiba-tiba menjadi sangat serius saat tubuhnya berubah menjadi lumpur hitam. Itu berusaha untuk membungkus segel hitam. Pada saat itu, pemuda itu membuka matanya, yang menampakkan cahaya misterius. Tangannya bergerak lagi, menyebabkan sejumlah besar lumpur hitam yang diciptakan oleh roh bumi menghilang. Tekanan segel hitam menghantam roh bumi, menyebabkannya mengeluarkan jeritan sengsara saat ia kembali ke bentuk manusia. Namun, roh bumi tidak setengah transparan. Seolah-olah itu akan menghilang jika angin bertiup di atasnya. Roh bumi mengungkapkan pandangan putus asa saat pemuda itu mengangkat tangannya. Dia akan melambaikan kuas lagi. Wang Lin segera masuk ke bendera pembatasan dan menunjuk ke dahinya.
Kekuatan isap yang kuat muncul dan segera menyedot roh bumi ke alis Wang Lin. Wang Lin tidak punya waktu untuk memeriksanya setelah diserap ke dalam surga yang menentang manik. Dia menarik kembali segel hitam itu dan melambaikan tangannya untuk mengembalikan bendera larangan itu ke dalam tasnya. Semua ini dilakukan dengan sangat cepat. Setelah itu, dia tidak ragu untuk berteriak, "Junior adalah murid dari Sekte Awan Putih. Tuanku adalah King Song." Dengan itu, indera ilahi memasuki tas pegangannya untuk mengontrol ukiran lelaki tua itu untuk melepaskan sepotong domain waktu yang berlalu sebelum berbalik dan pergi. Pria muda itu menatap Wang Lin dengan tatapan dingin, tetapi tangannya tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Wang Lin terbang sejauh 10.000 kilometer sambil berjaga-jaga sebelum berhenti. Hanya ketika dia menyadari bahwa pemuda itu tidak mengejar, dia akhirnya menghela nafas lega. Wang Lin mengambil banyak risiko untuk mencuri roh bumi ini dari genggaman orang lain. Dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko mencoba mendapatkan roh unsur lainnya. Itu akan terlalu berbahaya, jika dia membuat satu kesalahan, dia akan mati. Juga, kerusakan pada bendera larangan menyebabkan hatinya sakit. Tersembunyi di dalam gunung salju, Wang Lin memeriksa manik yang menentang surga dan menemukan bahwa elemen tanah sudah terisi penuh. Sekarang dia hanya membutuhkan kayu dan logam untuk melengkapi manik penentang surga. Tepat pada saat ini, tanah berguncang dan patung es ular yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan manusia keluar dari tanah. Patung-patung ini adalah benda misterius yang ditemukan Wang Lin tersembunyi lebih dari 5.000 kilometer di bawah tanah. Satu demi satu, patung-patung itu naik menembus tanah yang tertutup salju. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan menyadari bahwa patung-patung ini membentuk sebuah gambar. Gambar ini terlihat persis sama dengan ular berkepala yang tergambar di pahatan es. Patung es mulai bersinar saat mereka semua tiba-tiba naik ke udara. Semua patung es di seluruh aliansi 4 sekte terbang ke udara dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan semua celah di langit selain yang ada di tengah menghilang. Tak lama kemudian, aura biru tua yang kuat keluar dari celah di tengah. Begitu aura muncul, dengan cepat menyebar dan mengelilingi area sejauh 10.000 kilometer di sekitarnya. Beberapa pembudidaya aliansi 4 sekte tidak dapat mengelak dengan cukup cepat dan terkena aura biru tua ini. Mereka segera membeku dan berubah menjadi patung es. Bahkan jiwa baru lahir mereka benar-benar membeku di tempatnya. Adegan aneh ini menyebabkan para pembudidaya aliansi 4 sekte di sekitarnya terkejut. Selanjutnya, patung es yang melayang di udara meleleh. Dalam beberapa napas pendek, mereka semua meleleh sepenuhnya. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Saat mereka menghilang, tekanan kuat keluar dari celah di tengah. Makhluk seukuran gunung kecil dengan tubuh ular perlahan turun dari celah. Saat makhluk ini muncul, aura biru tua menjadi semakin padat dan menyebar lebih jauh. Tidak peduli apa yang disentuhnya, semuanya akan membeku menjadi balok es. Wang Lin menghirup udara dingin dan tanpa dunia meninggalkan gunung salju. Tidak lebih dari 3 napas setelah dia pergi, aura biru menyapu dan mengubah gunung salju menjadi gunung es. Saat ini, makhluk bertubuh ular sudah turun di tengah jalan. Anehnya, bagian atas adalah manusia. Wang Lin sudah menduga bahwa makhluk itu akan sama dengan patung es. Meskipun dia telah memberitahu Zhou Wutai tentang masalah ini,
Apakah aliansi 4 sekte melakukan sesuatu tentang hal itu? Bukanlah urusan Wang Lin. Wang Lin berlari sampai aura biru berhenti menyebar, lalu dia berhenti dan menatap langit dengan wajah muram. Pada saat ini, Zhou Wutai, yang berdiri di atas kepala naga, mendengus dingin. Tiba-tiba, naga hitam di bawahnya terbang ke udara. Itu membuka mulutnya, yang terlihat seperti bisa melahap surga, dan menyerbu ke arah makhluk yang turun. Aura biru tua tidak berpengaruh pada naga hitam. Namun, saat naga hitam menyerbu ke arah makhluk itu, suara dingin datang dari dalam celah. Tuan pembawa pesan, Suzaku berjanji untuk membantu kami sekali. Jadi aku memintamu sekarang untuk membunuh naga hitam ini. Saat kata-kata itu keluar, seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang tergerai keluar dari celah. Wanita ini sangat anggun. Sepertinya tidak ada banyak rasa dingin yang keluar dari tubuhnya, tetapi matanya mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang sangat teguh. Saat wanita itu muncul, semua orang, bahkan orang bodoh, dapat melihat sekilas bahwa perbedaan antara dia dan wanita sebelumnya terlalu besar. Itu seperti membandingkan bulan terang dengan kunang-kunang. Setelah wanita ini muncul, dia melambaikan tangannya dan 4 sinar cahaya terbang ke arahnya dari 4 arah yang berbeda. Itu adalah roh unsur logam, kayu, air, dan api. Kening wanita itu berkerut. Ada satu yang hilang. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.